Aku duduk di kursi supir ambulansku, membiarkan heningnya malam menemani perjalananku. Namun, malam ini terasa berbeda. Ada aura yang aneh, sesuatu yang tak terdefinisikan, seperti ketika ada hewan buas yang mengintai dari kegelapan. Tapi, aku tak punya waktu untuk berspekulasi. Tugas-tugas rutin menunggu. Aku adalah seorang paramedis dengan pengalaman bertahun-tahun, tapi malam ini, meskipun telah berlalu banyak malam di jalan ini, ada perasaan aneh yang merayapi tubuhku. Itu seperti peringatan dari dunia lain. Suatu perasaan bahwa malam ini aku akan menghadapi sesuatu yang tak bisa kupahami. Pukul 12 malam, panggilan darurat memecah keheningan malam. Segera, alarm dalam ambulans berdentang dan lampu darurat berkedip. Aku melompat ke kursi pengemudi dan menyalakan mesin dengan cepat. Panggilan datang dari sudut kota yang terpencil, jauh dari cahaya neon dan kehidupan kota yang sibuk. Aku melaju melewati jalan-jalan gelap, hati-hati menghindari setiap kelelawar malam yang mengayun di udara. Saat aku mendekati lokasi, aku merasa ada yang tak beres. Rumah itu terletak di pinggiran kota, dengan cahaya kuning samar yang menyala di jendela. Aku mendekati pintu depan yang terbuka lebar, bergetar dalam angin malam yang dingin. Sebuah panggilan menyuruhku masuk, memanggilku ke dalam kegelapan. Dengan hati-hati, aku memasuki rumah. Di dalam, ruangan terasa terlalu sunyi. Tak ada suara kehidupan, hanya langkah-langkahku yang terdengar gemuruh di lantai kayu. Lampu berkedip-kedip, menambah atmosfer misterius di dalam ruangan. Aku menyusuri lorong yang gelap, mencari tahu siapa yang memanggil bantuan. Tiba-tiba, sebuah suara mengejutkan menggetarkan hatiku. Itu seperti desiran angin yang menembus dinding batu. Aku merasa sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang tak terlihat di depan mataku. Dengan langkah gugup, aku melangkah maju, memanggil dengan suara gemetar, "Ada seseorang di sini?" Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang membalas. Tapi, sesuatu yang tak terlihat itu semakin dekat. Aku merasakan ada kehadiran yang mencekam. Sesuatu yang menyelubungi ruangan dengan aura kegelapan yang tak terucapkan. Aku menyadari, aku tak sendirian. Saat aku berbalik, sosok muncul dari bayang-bayang, tubuhnya penuh dengan goresan dan bayangan. Itu adalah seorang wanita, dengan mata yang memancarkan cahaya kebiruan, dan senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Aku terdiam, tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Wanita itu melangkah mendekati, langkahnya ringan seperti angin malam. Dengan suara serak, dia berkata, "Kau datang terlambat." Tapi tak mengapa, aku menunggu. Aku ingin mundur, tapi kakiku seolah-olah terpaku di tempat. Wanita itu melangkah lebih dekat, aura kegelapannya menyelimuti tubuhku. Aku bisa merasakan kehadirannya yang tak manusiawi, sesuatu yang terlarang dan tak dikenal. Tanpa aba-aba, ruangan dipenuhi oleh kegelapan. Lampu padam, dan aku terperangkap di dalam kegelapan yang menyelubungi segalanya. Tubuhku gemetar, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Aku merasa ada yang mengawasi, sesuatu yang tak terlihat tetapi hadir di sekitarku. Saat lampu kembali menyala, aku menemukan diriku berada di dalam ambulansku. Tapi, itu bukanlah tempat yang kuingat. Lingkungan sekitar tampak usang dan terlupakan, seperti ambulans telah berada di sini selama bertahun-tahun. Aku mencoba membuka pintu, tapi itu terkunci rapat. Saat aku menoleh ke belakang, aku melihatnya. Wanita itu duduk di kursi penumpang dengan senyumnya yang menakutkan. Matanya memancarkan cahaya kebiruan, menusuk ke dalam jiwa. Aku merasa terjebak, terperangkap di dalam permainannya yang mengerikan. "Duduklah," ujarnya dengan suara yang terdengar begitu jauh. "Kita memiliki banyak waktu untuk berbicara." Dengan gemetar, aku menuruti perintahnya. Aku bisa merasakan kehadiran yang tak manusiawi di sekitarku, seperti aura kegelapan yang menyelimuti segalanya. Aku tahu aku harus mencari jalan keluar, tapi bagaimana caranya? Wanita itu memandangku dengan tatapan yang menyelidiki. Aku merasa dia tahu segalanya tentangku, tentang rahasiaku yang terpendam di balik senyum palsuku.
Apa yang kau inginkan dariku? Tanyaku dengan suara gemetar. Wanita itu tertawa, suaranya bergema di dalam ambulans yang sunyi. Aku bukanlah seseorang yang menginginkanmu, jawabnya dengan nada yang tak terduga. Aku adalah sesuatu yang lebih dalam. Aku adalah bayangan dari masa lalumu yang gelap. Aku merasa detak jantungku berdegup kencang. Apa yang dia bicarakan? Apa yang dia tahu tentang masa laluku yang kelam? Aku mencoba memahami, tapi pikiranku terlalu kacau untuk bisa meraih sesuatu yang pasti. Wanita itu melanjutkan, kau pikir kau bisa lari dari masa lalumu? Kau pikir kau bisa lari dari dosa-dosamu yang tak terampuni? Aku ingin menjerit, tapi suara itu tercekat di tenggorokanku. Aku merasa terjebak di dalam permainannya, terperangkap di dalam ambulans yang terasa semakin gelap dan menyeramkan. Tapi, tiba-tiba, terdengar suara-suara ramai di luar ambulans. Lampu-lampu darurat berkedip-kedip, dan aku bisa mendengar suara sirene yang mendekat. Bantuan telah tiba. Wanita itu menatapku dengan tatapan yang menyedihkan. Kau beruntung kali ini, ujarnya, suaranya bergetar dalam keheningan malam. Dengan cepat, aku melompat keluar dari ambulans dan dikelilingi oleh rekan-rekan paramedis yang khawatir. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi, tapi aku tak bisa menjelaskan. Cerita ini terlalu aneh, terlalu menyeramkan untuk diungkapkan. Pukul 12 malam, ketika angin malam bertiup lembut, panggilan darurat memecah keheningan. Aku segera melompat ke kursi pengemudi dan menyalakan mesin dengan cepat. Panggilan berasal dari daerah terpencil di pinggiran kota. Tanpa ragu, aku memacu ambulans ke sana, dengan hati-hati menghindari bayangan yang menyelinap di antara pepohonan gelap. Ketika aku tiba di lokasi, aku merasa sesuatu yang tak beres. Rumah itu gelap gulita, kecuali satu jendela yang terang benderang. Tanpa ragu, aku memasuki rumah, hati-hati melangkah di antara furnitur yang kusam. Suasana sunyi membuat bulu kudukku merinding, tapi aku harus tetap fokus pada tugasku. Di dalam rumah, suasana terasa semakin mencekam. Setiap langkahku terdengar bergema di antara dinding yang sunyi. Tiba-tiba, aku mendengar suara gemuruh dari ruang belakang. Tanpa berpikir panjang, aku berlari menuju suara itu, bersiap untuk menghadapi situasi apapun. Namun, yang aku temui membuat jantungku hampir berhenti. Di dalam ruangan yang gelap, sebuah mayat terbaring di atas lantai. Matanya terbuka lebar, memancarkan kilatan yang menyeramkan. Aku menahan napasku, tidak percaya pada apa yang aku lihat. Bagaimana mungkin ada mayat di sini? Dan mengapa aku dipanggil ke sini? Aku segera menghubungi pusat komando dan memberitahu mereka tentang situasi yang aku temui. Mereka memberitahuku untuk tetap di tempat dan menunggu bantuan. Sambil menunggu, aku duduk di ambulansku, mencoba menenangkan diri. Tapi, kegelapan yang menyelimuti rumah itu terasa semakin menakutkan. Aku merasa seperti ada sesuatu yang mengintip dari sudut-sudut gelap, menunggu kesempatan untuk menyerang. Saat aku duduk di dalam ambulans, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekelilingku, suara-suara bisikan yang tak terdefinisi. Aku menutup telingaku dengan tangan, mencoba mengusir suara-suara itu dari pikiranku. Namun, suara-suara itu semakin keras, semakin mengganggu. Aku merasa seperti terjebak di dalam mimpi buruk yang tak berujung. Aku mencoba menyalakan radio untuk mengusir keheningan yang mencekam, tapi hanya mendengar desisan statis yang menakutkan. Saat itulah, aku melihatnya. Bayangan gelap muncul di belakang jendela ambulans. Aku menatapnya dengan nafas terengah-engah, takut untuk bergerak. Bayangan itu semakin dekat, hingga akhirnya, aku bisa melihat wajahnya dengan jelas. Itu adalah wajah seorang wanita, dengan mata yang kosong dan senyum yang mengerikan. Dia menatapku dengan tatapan yang menusuk jiwa, seolah-olah mengetahui semua ketakutanku yang tersembunyi. Aku merasa napasku tersangkut di tenggorokanku. Aku tahu aku harus keluar dari sini secepat mungkin, tapi kakiku terasa seperti terakar ke lantai.
Dengan perasaan yang hampir tak tertahankan, aku berusaha untuk mengumpulkan keberanianku. Aku melompat dari kursi pengemudi dan membuka pintu ambulans. Langit malam terlihat gelap dan suram, tapi aku tidak punya pilihan selain berlari menuju keselamatan. Namun, ketika aku melangkah keluar dari ambulans, dunia seolah-olah berputar di sekitarku. Aku tersandung dan jatuh ke tanah, dengan kegelapan yang menelan diriku sepenuhnya. Ketika aku membuka mataku, aku menyadari bahwa aku tidak berada di luar. Aku berada di dalam ambulans, tetapi semuanya berbeda. Langit-langit berlapis lumpur dan lumut, dan udara terasa kaku dan berbau busuk. Aku meraba-raba di sekitarku, mencari pintu keluar, tapi tidak ada yang bisa kugapai. Aku terperangkap di dalam ambulans ini, dengan sesuatu yang tak terlihat mengintai di dalam kegelapan. Saat aku berusaha mencari jalan keluar, aku mendengar suara gemuruh di bagian belakang ambulans. Aku melangkah mundur, hati-hati mengamati setiap gerakan di sekelilingku. Ketika aku membuka pintu belakang, apa yang aku lihat hampir membuatku pingsan. Di dalam ambulans, terdapat mayat yang terbaring di atas tempat tidur darurat. Wajahnya pucat dan matanya terbuka lebar, memancarkan kilatan yang menyeramkan. Aku menyadari dengan terkejut bahwa mayat itu adalah diriku sendiri. Aku merasa kehilangan kata-kata. Bagaimana mungkin aku mati, dan mengapa aku sekarang berada di sini, di dalam ambulans dengan mayatku sendiri? Saat itulah, bayangan wanita muncul di depanku. Senyumnya yang mengerikan menyinari wajahnya. "Selamat datang di dunia baru, Michael," ujarnya dengan suara yang menggema di dalam ambulans yang sunyi. "Kau akan tinggal di sini untuk selamanya." Dengan nafas yang terputus-putus, aku menyadari bahwa aku telah terjebak di dalam kegelapan abadi, dengan hantu-hantu masa laluku yang menunggu untuk menyeretku ke dalam kegelapan yang tak berujung. Aku memulai mesin ambulans dengan hati-hati, membiarkan mesin itu berdering dalam keheningan malam. Aku mendengarkan suara-suara lembut yang memenuhi ambulans, tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Suatu ketegangan yang tak terucapkan menyelimuti udara, mengganggu ketenangan malam. Saat panggilan darurat memecah keheningan, aku segera meresponsnya. Aku mengambil alih kemudi dan mengendarai ambulans ke arah tujuan. Namun, semakin dekat aku mendekati lokasi, semakin kuat perasaan aneh itu menjadi. Panggilan itu datang dari sebuah rumah terpencil di pinggiran kota. Saat aku memasuki area tersebut, aku merasa udara terasa lebih berat dari biasanya, dan ketidaknyamanan itu semakin mengganggu hatiku. Rumah itu tampak seperti rumah yang telah terbengkalai bertahun-tahun lamanya. Tanpa ragu, aku memarkir ambulansku di depan pintu dan melangkah keluar. Suara langkahku bergema di malam yang sunyi, dan setiap langkahku terasa seperti langkah di atas batu nisan. Aku memasuki rumah itu dengan hati-hati. Hatiku berdebar-debar dalam kegelapan yang menyelimutinya. Saat aku menjelajahi lorong gelap, aku merasa ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakanku. Tetapi, aku memaksa diriku untuk tetap fokus pada tugas yang ada di depanku. Tiba-tiba, aku mendengar suara gemuruh datang dari ruangan di ujung lorong. Aku melangkah maju dengan hati-hati, mempersiapkan diri untuk apa yang mungkin aku temui. Ketika aku memasuki ruangan, apa yang aku lihat hampir membuat aku berteriak. Seorang wanita terbaring di atas lantai dengan luka parah di sekujur tubuhnya. Matanya terpejam dan napasnya terengah-engah. Aku segera mengambil alih untuk memberikan pertolongan pertama, tetapi dalam hati, aku merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres. Aku meraba-raba untuk menghubungi pusat panggilan darurat, tetapi ketika aku mendekati ambulans untuk mengambil radio, sesuatu menarik perhatianku. Di jendela ambulans itu, ada bayangan yang gelap, seolah-olah ada seseorang di dalamnya. Hatiku berdebar kencang di dadaku saat aku mendekati jendela. Saat aku memandang ke dalam, apa yang aku lihat membuat bulu kudukku merinding. Ada seorang wanita di dalam ambulans, duduk di kursi penumpang.
Wajahnya pucat, dan matanya memancarkan kilatan yang menyeramkan. Dia menatapku dengan tatapan kosong, seolah-olah dia bisa melihat jauh ke dalam jiwaku. Aku melangkah mundur dengan nafas terengah-engah, tetapi ketika aku menoleh lagi, wanita itu menghilang tanpa jejak. Aku merasa sesuatu yang dingin merayapi tulang belulangku, dan aku tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang sulit. Meskipun ketakutan merayap di dalam diriku, aku tahu bahwa aku harus tetap fokus pada tugasku. Aku segera menghubungi pusat panggilan darurat dan memberitahu mereka tentang situasi ini. Mereka memberitahuku untuk tetap tenang dan menunggu bantuan, tetapi aku tahu bahwa waktu sangatlah berharga. Aku segera mengambil tindakan untuk membantu wanita itu, mempersiapkan diri untuk membawanya ke ambulans. Tetapi, saat aku mengangkatnya, ada sesuatu yang aneh. Kulitnya terasa dingin dan berat, seolah-olah dia bukan manusia biasa. Dengan hati-hati, aku membawanya ke dalam ambulans dan memulai perjalanan ke rumah sakit. Namun, seiring dengan perjalanan itu, aku merasa semakin terganggu oleh perasaan aneh yang menyelimuti udara di sekelilingku. Saat ambulans melaju di jalan yang sepi, aku merasa semakin tertekan oleh kehadiran yang tidak terlihat. Aku melihat bayangan-bayangan melayang di sekeliling ambulans, dan suara-suara aneh terdengar di telingaku. Aku merasa seperti aku sedang diawasi, tetapi setiap kali aku mencoba untuk melihat, tidak ada yang terlihat. Tiba-tiba, ambulans berhenti dengan tiba-tiba. Aku menatap keluar jendela, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Tetapi, saat aku melihat ke belakang, apa yang aku lihat membuat aku membeku. Wanita yang terbaring di belakang ambulans, yang seharusnya terlihat lemah dan rentan, sekarang berdiri di tengah ambulans dengan senyum yang mengerikan di wajahnya. Matanya memancarkan kilatan merah yang menyala-nyala, dan seolah-olah dia tahu semua ketakutanku yang tersembunyi. Aku berusaha untuk mundur, tetapi sesuatu yang tidak terlihat menghalangi langkahku. Aku terjebak di dalam ambulans ini dengan wanita yang tidak manusiawi, dan aku tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Aku mencoba mengumpulkan keberanianku, berusaha untuk mengusir teror yang menyelinap di dalam diriku. Aku memikirkan rumah sakit, berharap bisa sampai di sana secepat mungkin. Tetapi, saat aku memulai kembali mesin ambulans, aku tahu bahwa itu tidak akan mudah. Wanita itu melangkah mendekat, senyumnya yang mengerikan semakin membesar di wajahnya. Aku merasa kehadirannya yang tak terlihat semakin kuat, dan aku tahu bahwa aku harus bertarung untuk hidupku. Dengan nafas terengah-engah, aku mencoba untuk mengambil kendali atas situasi ini. Aku menyalakan siren ambulans dan melaju ke depan, berusaha untuk melarikan diri dari teror yang mengejar. Tetapi, saat ambulans melaju di malam yang gelap, aku merasa semakin terjebak di dalam labirin kegelapan yang tak berujung. Aku merasa seperti aku sedang ditarik ke dalam jurang yang gelap, tanpa harapan untuk keluar. Panggilan darurat akhirnya tiba, dan aku segera meresponsnya. Suara siren berdering di keheningan malam saat aku memacu ambulans ke arah lokasi kejadian. Tetapi, semakin dekat aku mendekati tempat tujuan, semakin gelap dan menakutkan suasana hatiku. Panggilan itu berasal dari sebuah rumah terpencil di pinggiran kota. Ketika aku tiba di sana, kesunyian malam itu hanya terganggu oleh suara langkah kakiku di atas aspal. Rumah itu tampak seperti gambaran dari mimpi buruk, pintu-pintu dan jendela-jendelanya terlihat usang dan retak. Dan cahaya bulan yang redup hanya menambah kesan misteriusnya. Aku memarkir ambulans dengan hati-hati, tetapi aku merasa getaran aneh yang tidak biasa melanda tubuhku begitu aku melangkah keluar dari kendaraan. Langkahku terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat menarikku ke dalam kegelapan yang ada di sekitar rumah tersebut. Ketika aku memasuki rumah, sebuah aura mencekam menyambutku. Udara terasa kental dan terisi dengan ketidakpastian, dan aku merasa bulu kuduku berdiri tegak di tengkuk. Aku bergegas masuk,
berusaha untuk menemukan sumber panggilan darurat. Di dalam ruang tamu yang gelap, aku menemukan seorang wanita terbaring di lantai, tubuhnya tertutup darah. Aku segera bergerak mendekatinya untuk memberikan pertolongan pertama, tetapi ketika aku memeriksa nadi, tidak ada detak jantung yang aku temukan. Saat aku menghubungi pusat panggilan darurat untuk memberitahu mereka tentang keadaan pasien, aku merasa ada sesuatu yang tak beres. Ruangan itu terasa berat, seolah-olah dikuasai oleh kehadiran yang tidak terlihat. Aku merinding, merasa ada sesuatu yang mengintai di dalam kegelapan, menunggu untuk muncul. Saat aku menunggu bantuan datang, aku memutuskan untuk menjelajahi rumah tersebut untuk mencari tahu apakah ada orang lain di dalamnya. Tetapi setiap langkahku terasa seperti berat, seolah-olah aku berjuang melawan tarikan gelap yang kuat. Saat aku berjalan melewati lorong yang gelap, aku mendengar suara-suara aneh yang terdengar di telingaku. Bisikan-bisikan samar mengganggu pikiranku, mencoba untuk memasuki alam bawah sadarku. Aku berusaha untuk mengabaikannya, tetapi semakin lama aku berada di dalam rumah itu, semakin kuat keinginan gelap itu menyeretku ke dalam. Ketika aku mencapai ujung lorong, aku merasakan ketegangan yang meningkat di udara. Aku melihat sebuah pintu tertutup di depanku, dan ketika aku membuka pintu itu, aku disambut oleh kegelapan yang pekat. Aku meraba-raba di dalam kegelapan, berusaha mencari sesuatu yang mungkin bersembunyi di dalamnya. Saat aku berjalan-jalan di dalam kegelapan, aku merasa ada sesuatu yang mengikuti setiap gerakanku. Aku berusaha untuk melawan rasa takut yang tumbuh di dalam diriku, tetapi semakin lama aku berada di dalam kegelapan itu, semakin kuat ketakutanku. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Aku menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya kegelapan yang menyelimuti ruangan itu, dan suara-suara aneh yang terdengar semakin dekat. Dalam keadaan panik, aku berlari menuju pintu keluar. Tetapi ketika aku mencoba membuka pintu itu, sesuatu yang tak terlihat menahan langkahku. Aku merasa terjebak di dalam kegelapan yang mencekam, terjebak dengan kehadiran yang tidak terlihat namun begitu kuat. Aku merasa sesuatu merangkak di belakangku, dan ketika aku berbalik untuk melihat, aku disambut oleh pemandangan yang menakutkan. Di hadapanku, ada seorang wanita dengan mata merah menyala dan senyum yang mengerikan di wajahnya. Aku merasa takut, tetapi aku tahu bahwa aku harus bertahan. Dengan langkah gemetar, aku melangkah mundur, mencoba untuk menjauh dari kehadiran mengerikan itu. Tetapi wanita itu tidak memberi aku kesempatan untuk melarikan diri. Dengan gerakan yang cepat, dia melompat ke arahku, mencoba untuk menyerang. Dalam keadaan panik, aku melompat ke samping, menghindari serangan itu. Aku mencoba untuk melarikan diri, tetapi kegelapan yang menyelimuti ruangan itu membuatku terjebak. Aku merasa tercekik oleh kehadiran yang tak terlihat, dan aku tahu bahwa aku harus bertarung untuk hidupku. Dengan keberanian yang tersisa, aku menghadapi wanita itu, mencoba untuk mengusirnya. Tetapi semakin keras aku berusaha, semakin kuat kehadiran itu menekanku. Aku merasa terjebak di dalam kegelapan yang tak berujung, dan aku tidak tahu apakah aku akan bisa lolos dari sana dengan hidup. Suara siren ambulans memecah keheningan malam ketika panggilan darurat berikutnya masuk. Aku segera meresponsnya, memacu ambulans ke arah tujuan. Namun, ketika aku mendekati lokasi, ada sesuatu yang aneh. Udara terasa lebih dingin dan lebih mencekam dari biasanya, dan hatiku berdebar dengan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Panggilan tersebut berasal dari sebuah apartemen tua di pinggiran kota. Saat aku tiba, cahaya bulan hanya sedikit menerangi bangunan tersebut, menambah kesan misteriusnya. Aku memarkir ambulans dengan hati-hati, dan ketika aku melangkah keluar, angin malam membuat rambutku berdesir. Aku masuk ke dalam apartemen, meraba-raba lorong yang gelap. Terdengar suara langkah kakiku yang bersahutan dengan lantai kayu yang keropos. Udara terasa berat di dalam bangunan tua itu, dan setiap sudut tampak menyimpan rahasia gelap.
Ketika aku mencapai apartemen yang menghubungkan dengan panggilan darurat, aku disambut oleh pemandangan mengerikan. Seorang pria terbaring di lantai dengan darah mengalir dari lukanya. Aku segera bergerak untuk memberikan pertolongan, tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Ruang itu terasa gelap meskipun lampu sudah dinyalakan. Aku merasakan kehadiran yang tidak terlihat, sesuatu yang menyeramkan di balik dinding-dinding apartemen. Aku mencoba untuk mengusir rasa takut yang menyelubungi diriku, tetapi semakin lama aku berada di dalam ruangan itu, semakin kuat ketakutanku. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki yang tidak terduga di lorong di depanku. Aku berbalik, mencari sumber suara itu, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Aku merinding, merasa seperti aku sedang diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Saat aku memeriksa luka pria itu, aku merasa sesuatu yang aneh. Udara terasa dingin dan menyegat, dan aku merasakan getaran aneh yang mengalir di sekitarku. Aku mencoba untuk mengabaikan perasaan itu, tetapi sesuatu yang tak terlihat terus merayap di balik pikiranku. Ketika aku menyelesaikan tindakan pertolongan pertama, aku mendengar suara aneh yang menggelitik telingaku. Bisikan-bisikan samar menyelinap di telingaku, mencoba untuk merayap ke dalam pikiranku. Aku mencoba untuk mengabaikannya, tetapi kegelapan yang menyelimuti apartemen itu semakin terasa menyeramkan. Saat aku berdiri untuk pergi, sebuah bayangan hitam melintas di depan mataku. Aku melihat ke arahnya, tetapi bayangan itu sudah menghilang ke dalam kegelapan yang gelap. Aku merasa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi, dan aku tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Ketika aku mencoba keluar dari apartemen, aku merasakan kehadiran yang menakutkan di belakangku. Aku berbalik, dan di hadapanku, aku melihatnya, seorang wanita dengan wajah pucat dan mata merah menyala. Dia berdiri di ambang pintu, senyum mengerikan di wajahnya. Aku merasa terpaku, tidak bisa bergerak. Wanita itu mulai mendekat, langkahnya berat di atas lantai kayu yang berderit. Aku mencoba untuk berteriak, tetapi suaraku terdengar tercekik di tenggorokanku. "Diam," bisik wanita itu, suaranya bergema di dalam kepala dan membuat bulu kuduku berdiri tegak. "Kau tak boleh kabur dari sini. Kau adalah bagian dari kami sekarang."